Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Persis Jabar, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara bincang-bincang di Persis Jabar TV, dan kali ini Wajimat ditemani oleh Al-Ustadz Siddiq Abdurrahman MAG, yang dalam hal ini beliau menjabat sebagai Bidgar Ekonomi PW Persis Jabar. Dan karena beliau adalah sebagai Bidgar Ekonomi, tentu saja bincang-bincang kali ini tidak jauh atau tidak lain seputar ekonomi. Nah, untuk itu kami perkenalkan dulu sahabat Persis Jabar yang menemani kita kali ini adalah Siddiq Abdurrahman MAG, dan beliau lebih erat atau lebih bersahabat kalau kita panggil saja Mang Endik. Nah, Mang Endik, kumaha damang nih? Baru pertama kali ya kita muncul di Persis Jabar TV kali ini, dan tentu saja tema yang kita sampaikan kepada sahabat Persis Jabar adalah masalah ekonomi Islam, dan dengan tema wacana ekonomi Islam berbasis koperasi. Kalau kita lihat di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu masalah ekonomi Islam itu sendiri dan koperasi. Tapi tentu saja sebelum kita bahas secara tuntas masalah ini, mungkin kami atau sahabat Persis Jabar ingin mendengar pendahuluan atau kata pengantar yang akan disampaikan oleh Mang Endik. Nah, untuk itu kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al yauma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul lakum hillul lahum. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin atas kesempatan waktunya. Jazakumullahu khairan katsiran, Wak. Iya. Ini mungkin kali pertama saya bisa bincang-bincang singkat di Persis Jabar TV. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita elaborasi bersama. Pasti, pasti. Nah, memang kaitan dengan masalah ekonomi ini kita tidak terlepas daripada sebuah wacana di mana ada ketimpangan sosial di antara kita gitu kan, baik di masyarakat umum secara pastinya dan kita di masyarakat Islam dalam konteks yang lebih khusus gitu kan. Saya ingin mengawali dari sebuah persoalan bahwa kita sedang menghadapi sebuah perlawanan gitu kan, perlawanan kaitan dengan masalah ekonomi, di mana memang hari ini perlawanan kita adalah kaitan dengan masalah kapitalisme gitu, Pak. Kapitalisme, iya. Kapitalisme ini sudah menjadi sebuah hegemoni yang mengakar di seluruh dunia, termasuk di dunia Islam, di mana memang kapitalisme ini juga menjadi sesuatu hal yang dalam tanda kutip juga mengerikan gitu kan kalau kita bahas secara mendasar gitu kan, yang ini menjadi sebuah duri bagi kita bersama gitu. Maka dalam wacana ini saya ingin mengedepankan bahwa umat Islam itu harus memiliki sebuah visi yang sama dan memiliki regulasi yang jelas kaitan dengan masalah bagaimana membangun ekonomi keumatan gitu kan, terutama yang memberikan sebuah efek atau akses pada kesejahteraan di antara sesama umat Islam, yang mana umat Islam itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa kategori dalam hubungan masyarakatnya gitu kan. Kalau di Indonesia itu kan ada Islam yang berbasis pada keormasan, ada yang juga berbasis pada komunitas, dan juga ada yang sifatnya memang berbasis kemasjidan. Yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana wacana ekonomi Islam ini bisa dijadikan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi visi bersama gitu kan. Betul, bagaimana kita itu bisa
saling menguatkan gitu kan, bukan saling melemahkan gitu, Pak. Betul ya. Nah, gitu. Kalau saya ingin tarik ke belakang gitu kan, tahun 60-an di mana wacana ekonomi masyarakat gitu kan dalam konteks Indonesia yang baru merdeka gitu kan, Bung Hatta itu memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita atau manifesto yang luar biasa gitu kan, di mana beliau mengedepankan sistem ekonomi berbasis masyarakat itu dalam konteks koperasi gitu. Koperasi. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi gitu kan, di mana koperasi juga menjadi wacana penting gitu kan untuk meningkatkan sebuah visi keumatan gitu, Pak. Itu mungkin sebagai catatan saya gitu kan di awal pembicaraan kita ini, bahwa ada sesuatu yang sangat penting bagi kita hari ini adalah bagaimana menghidupkan kembali visi ekonomi keumatan yang itu harus dibingkai melalui lembaga usaha atau badan usaha yang memang itu bisa memberikan efek bersama gitu, Pak. Betul, Bukan ya. hanya satu dua orang saja yang menikmati regulasi ekonomi ini, tapi juga itu harus dinikmati oleh bersama. Kalau kata lain gitu kan, dalam koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Iya. Dalam konteks ini mungkin bisa jadi dari umat Islam, oleh umat Islam, untuk umat Islam. Nah, begitu yang ingin saya wacanakan dalam konteks membangun ekonomi, umat Islam. Tapi kalau kita melihat secara objektif, kondisi objektif masalah ekonomi itu di pandangan atau di masyarakat Islam itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau saya melihat memang mungkin subjektif, Pak ya. Iya, Subjektif betul, ya, gitu kan, subjektif. itu berdasarkan sudut pandang yang saya pahami atau yang saya lihat gitu kan, bahwa memang kenapa umat Islam ini seolah-olah ada di bawah ya strata ekonominya gitu kan, padahal kita sudah diberikan sebuah janji oleh Allah bahwa kita itu akan selalu di atas gitu kan. Nah, persoalannya memang kondisi umat Islam hari ini tadi yang sudah terkungkung oleh hegemoni kapitalis ini belum bisa membangun kesadaran bersama, di mana memang kalau wacana kita sebagai umat Islam ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu kan, harusnya ini menjadi yang sesuatu yang memang secara prinsip gitu. Secara prinsip itu harus ada visi kebersamaan gitu, Pak. Rahmatan lil alamin ini kan memberikan sebuah rahmat bagi semuanya, bukan hanya dalam aspek ibadah atau aspek ritual yang sifatnya memang biasa kita lakukan, tapi juga aspek sosial, ekonomi yang memang itu sangat krusial dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini harus ditanamkan gitu kan, bahwa rahmatan lil alamin itu bukan hanya sekedar dalam sekali lagi bukan sekedar dalam ritual, tapi juga dalam muamalah. Nah, kemudian kita bisa melihat beberapa fenomena masyarakat di kita itu, atau khususnya masyarakat Islam itu, memang pada umumnya memang belum memiliki kesadaran yang terorganisir, atau individunya itu belum terorganisir secara maksimal. Yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa sebenarnya ada potensi bila mana umat Islam ini bisa membangun visi yang sama, khusus ketika di Indonesia, anggaplah begitu kan, kita ada berbasis pada keormasan, pada komunitas, itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan besar. Itu, Wak, yang memang ingin saya sampaikan. Sehingga memang ketika kita belum memiliki kesadaran yang terorganisir, maka ya disinilah kita hanya akan menjadi tanda kutip gitu kan, pasar bagi para kapitalis gitu. Yang terakhir mungkin dalam konteks saya melihat sisi subjektif ekonomi Islam di kita khususnya gitu kan, memang ada persoalan-persoalan tertentu gitu kan, di mana memang sumber daya manusia kita itu juga belum bisa lebih proporsional dan profesional gitu, Pak. Apalagi kalau melihat kondisi UKM kita gitu kan, ini masih belum banyak yang memang meningkat gitu kan nilai-nilai usahanya, dan juga mungkin nilai kepercayaan dari umat Islam itu sendiri juga rendah. Itu dikarenakan memang ada hubungan historis yang memang cukup cukup membuat trauma lah gitu kan, baik dalam aspek transaksi, kemudian juga apalagi kalau melihat koperasi gitu kan, ada seolah-olah trauma historis gitu kan bagi masyarakat kita, terutama di masyarakat Islam gitu kan. Itu, Wak, jadi kondisi objektifnya itu memang cukup
cukup prihatin gitu kalau saya melihatnya gitu. Apa itu karena dikaitkan masalah keagamaan atau keislaman dengan sistem ekonominya itu sendiri? Karena seperti gini, kalau kita bicara koperasi tentu saja kan koperasi lebih orang cenderung itu memandangnya adalah koperasi itu simpan pinjam, lebih cenderung ke situ. Betul. Atau mungkin karena itu, Ya, karena riba kan kita agak begini. terlalu ini. Begini, saya ingin tegaskan dalam konteks bincang singkat ini, sebenarnya kan kita bukan pada konsep koperasinya itu yang berbasis simpan pinjam ataupun sejenisnya gitu kan. Kaitan masalah riba dan bukan riba itu nanti ada persoalan lain dalam konsep ekonomi Islam gitu. Persoalan lain Ada itu ya. persoalan lain. Artinya begini, kalau lihat fenomena yang ada di kita itu memang tadi kenapa ada terjadi trauma historis gitu kan? Orang melihatnya karena kalau dalam konteks Islam itu melihat orang itu ketika tidak amanah gitu kan? Oh iya iya Ketika betul tidak ya. dia menyampaikan sesuatu hal yang benar, Iya, iya, itu kan betul. menjadi sesuatu hal yang secara market menjadi terganggu gitu, Pak. Betul ya. Ya kita aja kalau melakukan transaksi ternyata transaksinya itu tidak memuaskan, ada kekecewaan Ada gitu, Pak. kekecewaan. Begitu kan, Pak? Iya. Itu yang menjadi masalah itu. Nah, saya ingin lanjut pada persoalan yang tadi Ua sampaikan, apakah karena simpan pinjam yang itu memang ada riba dan lain sebagainya gitu kan. Saya ingin jelaskan secara singkat bagaimana Islam memandang kaitan dengan malah ekonomi. Betul. Atau bagaimana sih sebenarnya konsep Islam di dalam ekonomi ini. Memang dalam hal ini ada dua pandangan atau dua mazhab ya yang saya ketahui gitu kan. Dan itu juga sebenarnya banyak mazhab dalam fikih muamalah Islam itu. Yang ingin saya sampaikan itu minimal dua lah. Ada yang berbasis pada mazhab ekonomi ansih gitu kan. Jadi ekonomi itu harus betul-betul murni dari Islam gitu kan. Baik secara konsepsi ataupun dari konsep dalam historisnya gitu kan. Dari kerangka Islam gitu kan. Betul ya. Nah, yang kedua itu ada yang memang beraliran atau bermazhab lebih kepada akomodatif dan modifikasi. Akomodatif dan modifikasi dengan sifat yang elektisme dan metodologik gitu kan. Betul, Di mana memang kedua mazhab ini memang memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu kan, yang dimana satu itu harus fokus kepada teori atau dasar logika murni Islam, yang kedua adalah dibangun atas dasar landasan teori Islam, namun juga pada persoalan tidak meninggalkan gitu Pak, tidak meninggalkan dari teori yang konvensional. Betul, ya. Yang mana teori konvensional itu juga secara syar'i tidak bertentangan. Maka ingin saya sampaikan juga bahwa yang poin kedua gitu Pak, bahwa dalam konsep ekonomi Islam saat ini saya ingin menekankan kepada bahwa ekonomi Islam itu sifatnya terbuka, tidak kaku gitu. Betul. Tidak kaku, karena hubungan muamalah itu pada prinsipnya memang itu sifatnya duniawi dan dalam hal ini kita justru diberikan keleluasan oleh Allah untuk mengelaborasi atau untuk memberikan sentuhan-sentuhan kita sendiri baik secara akliyah ataupun secara fi'liyah gitu kan, bagaimana itu dibangun dan tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Karena baik mazhab yang pertama yang kedua prinsipnya itu menggunakan atau kembali kepada acuan dasar yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu Pak. Nah kalau saya ingin lebih menjelaskan kaitan dengan masalah teori yang kedua gitu kan, di mana teori ekonomi Islam itu dibangun atas dasar akomodatif dan modifikasi, itu yang sifatnya terbuka sebagaimana yang disampaikan oleh Capra gitu kan, Umar Capra gitu. Beliau mengatakan bahwa Islamic economy may also adopt the theory of conventional economy that have become a part of the conventional wisdom. If theories are not in conflict with the logic structure of the Islamic worldview. Artinya bahwa dalam membangun sistem ekonomi Islam itu yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan pandangan dunia Islam gitu Pak. Pandangan dunia Islam itu kalau dalam kaidah fikih itu bahwa konsep dasar muamalah itu
al aslu fil muamalah Muamalah. mubahun atau ibahun ila madala dalilu ala hukminya atau ala mahilafihi, terkecuali memang ada dalil yang memang itu mengharamkannya atau ada dalil yang memang menghukuminya, baik itu disebut hukum boleh ataupun tidak boleh gitu. Iya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan gitu Pak, Iya. itu boleh gitu Boleh. kan. Maka kalau kaidah itu dikembalikan kepada yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Allah sudah memberikan kehalalan gitu kan, Iya. kepada kita gitu kan, dalam surat Al-Maidah gitu ayat 5, al-yaumu ihlalakum thayyibatun, bahwa hari ini telah dihalalkan kepadamu makanan gitu Pak. Jadi makanan yang segala sesuatu yang baik-baik gitu kan. Kemudian wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan Allah juga makanan itu atau sembelihan ahli kitab itu juga diperbolehkan atau dihalalkan kepada kalian atau kepada kamu gitu. Artinya apa? Bahwa Allah saja di dalam Al-Qur'an memberikan sebuah keleluasaan bahwa sesungguhnya apa yang dibikin oleh non-muslim atau ahli kitab itu boleh selama memang tidak ada dalil gitu kan yang mengharamkan hal itu. Itu sebagai konsep dasar gitu Kak, bangunan ekonomi Islam. Jadi artinya konsep untuk ekonomi Islam sendiri itu sebetulnya boleh pakai teori-teori ekonomi secara konvensional ya, yang lazim di masyarakat kita, asalkan tidak bertentangan dengan aturan dasar dan sunnah. Ah, itu dia intinya itu ya. Oke. Yang jadi pokok persoalan. Iya, oke. Jadi itu sahabat Versis Jabar, artinya bahwa bolehlah kita menggunakan atau dalam konsep ekonomi ini memakai teori-teori ekonomi konvensional asal tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Nah, setelah kita membicarakan masalah konsep ekonomi Islam ini, kemudian mungkin di sini tadi kan di tema wacana ekonomi Islam berbasis koperasi. Nah, mungkin bisa Ustadz jelaskan atau Mang Enik bisa jelaskan pada kami tentang ruh koperasi itu sendiri, atau mungkin dari mulai sejarah singkatnya tentang koperasi itu. Ya, baik Pak. Jadi ingin saya sampaikan kenapa saya ingin menghubungkan antara wacana ekonomi Islam dengan koperasi gitu kan? Iya. Ya karena memang kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu kan, di mana konsep kemasyarakatan itu yang sudah diwacanakan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Bung Hatta gitu kan, sekitar tahun 60-an itu, yaitu kaitan dengan masalah koperasi gitu kan. Walaupun memang dari sisi historis ada beberapa pemikiran gitu kan, di mana ada adopsi dari pemikiran kiri, kanan, atas, dan bawah. Betul, gitu ya. Tapi yang ingin saya jelaskan itu adalah bahwa ada kesatuan atau kesamaan visi gitu kan, di mana ingin membangun sebuah wacana kemakmuran bagi masyarakat gitu. Nah, maka kemakmuran masyarakat itu dalam konsep Bung Hatta itu adalah koperasi gitu, yang lebih pas gitu. Karena ruh koperasi itu kan dari oleh untuk. Iya. Nah, dari oleh untuk gitu kan, anggota gitu kan. Dimana kalau kita sebagai umat Islam, ketika memang yang berbasis komunitas atau berbasis kepada keormasan, itu harus berpikir ke arah sana. Bahwa dari oleh untuk ormas Islam atau untuk komunitas Islam. Kan itu sangat mungkin. Karena memang apa? Kalau kita bisa melakukan modifikasi sistem perekonomian Islam ataupun kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ibadah sekalipun dari dan untuk oleh umat Islam, itu tentu sistem perputaran ekonominya akan di kita, bukan di orang lain. Nah, sistem keuntungan dan bagi keuntungan pun itu bisa dibagi kepada kita, kepada anggota gitu kan yang ada di dalamnya. Sehingga memang sebagaimana ruh koperasi didirikan oleh founding father kita gitu kan, oleh Bung Hatta, itu sejatinya adalah ingin mewadahi kepentingan masyarakat Indonesia gitu kan, bahwa ekonomi itu harus dibangun secara bersama. Tidak boleh parsial, tidak boleh individu gitu Pak. Jadi jangan jomplang yang benghar tetap benghar gitu kan, yang miskin jatuh miskin gitu kan. Karena kalau kita melihat kondisi objektif hari ini gitu kan, di mana kaum kapitalis itu dia semakin maju gitu kan, sedangkan buruh dan yang lainnya itu tidak maju-maju gitu kan. Ini kan persoalan. Mungkin ada persoalan sisi teori dan penerapan kebijakan gitu. Saya melihat dalam posisi itu, di mana
kebijakan kita itu mengarah kepada keuntungan lebih besar kepada kaum pemodal ketimbang kaum pekerja gitu kan. Apa indikasinya gitu? Indikasinya sederhana, di mana ketika seorang pemodal mendapatkan untung 10, pekerja hanya mendapatkan untung 0,1 gitu, Pak. Nah, ini kan jauh dan jomplang gitu kan. Sehingga semangat koperasi atau ruh koperasi ini kenapa harus dihidupkan dalam konteks organisasi keislaman ataupun komunitas Islam, itu untuk mengembalikan gitu kan jati diri ekonomi bersama, bahwa kita bisa maju untuk oleh dan gitu kan kita sendiri, bukan oleh orang lain. Dan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pada fase hijrah ke Madinah, Wak. Betul ya. Beliau melakukan konsep ekonominya itu untuk umat Islam pada waktu itu, sehingga bisa mengalahkan ekonomi Yahudi gitu kan, yang pada waktu itu menjadi hegemoni di wilayah Madinah dan Makkah gitu kan. Nah, ini salah satu inspirasi historis yang memang jangan kita lupakan gitu kan. Iya, iya. Adapun nanti bangunannya koperasi dan yang lainnya itu menjadi sebuah supporting semangat bagi kita gitu, Wak. Iya. Berarti dalam hal ini kalau kita lihat tadi, kita lihat ke belakang tentang konsep ekonomi Islam sendiri, terus untuk koperasinya itu yang ruhnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dalam hal ini kan karena kita bicara tentang Islam, tentu aja koperasinya itu harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Nah, betul. Makanya kan tadi, karena kalau menganut mazhab yang kedua, Iya. yaitu akomodatif gitu kan, Iya. artinya walaupun pada prinsipnya seolah-olah tidak memakai nama atau istilah Islam gitu, Wak. Betul, ya. Nah, tapi kan bukan di sana persoalannya. Bagi umat Islam di dalam menjalankan sistem ekonomi Islam itu bukan dari nama ekonomi Islamnya, tapi dalam praktek yang harus Islami gitu kan, di mana tidak boleh ada kecurangan atau di mana tidak boleh terjadi penyimpangan di dalamnya, kan begitu, Wak? Betul, ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi juga bahwa secara historis koperasi ini walaupun memang pada fase beberapa puluh tahun ke belakang itu masih dalam tanda kutip menjalankan sistem konvensional, Betul. tapi para penggiat ekonomi Islam juga khusus di Indonesia itu mencoba melakukan sebuah treatment atau sebuah perjuangan gitu kan, bagaimana supaya regulasi koperasi ini bisa berbadan hukum atau bisa memberikan minimal minimal yang berlandaskan Islam gitu. Makanya ada koperasi syariah gitu kan. Oh, itu berarti ciri khasnya. Jadi Ada untuk ciri khasnya. Islam koperasinya juga harus koperasi. Koperasi Ada syariah. memang karena memang kita itu kadang sering kali istilah itu juga menekankan gitu kan. Iya, benar. Menekankan bahwa posisi kita di mana gitu kan. Biar percaya diri. Biar percaya diri itu. Kedua juga memang itu bagian daripada dakwah, tabligh gitu. Oh iya, betul. Tabligh gitu. Nah, walaupun memang wacana ekonomi syariah ini saya pikir di kita juga memang masih sekedar wacana yang memang masih liar gitu, Pak. Iya. Karena sistem ekonomi Islam juga ini banyak diadopsi oleh kaum kapitalis. Nah, kita bisa lihatlah, kita tidak ingin sampaikan satu persatu, tapi ekonomi Islam ini memang terbukti. Iya. Terbukti itu bisa terhindar dari resesi 98 gitu kan. Bahwa ketika sistem ekonomi konvensional jatuh di tahun 98, tapi sistem ekonomi Islam itu tetap tumbuh gitu kan. Itu menjadi ciri khas bahwa sistem ekonomi Islam ini punya kesempatan atau peluang gitu kan untuk maju dan untuk berdaya gitu. Iya. Begitu. Oke. Kalau gitu, kalau untuk koperasi dalam ekonomi Islam itu mungkin ada yang terakhir, yang pertanyaan dari saya adalah bagaimana koperasi dalam praktek ekonomi Islam? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit kaitan dengan masalah bagaimana praktek ekonomi dalam ekonomi Islam gitu kan. Koperasi dalam praktek ekonomi begitu. Islam, ya. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa karena tadi visinya itu harus dibangun atas dasar kebersamaan, atas Betul, dasar ya. keumatan, maka kita kembali kepada aspek historis tadi. Kenapa di Madinah itu
umat Islam bisa unggul gitu kan dalam berbagai aspek gitu kan, Iya. baik itu dalam aspek ibadah, termasuk juga muamalah. Itu dikarenakan memang Rasulullah menggunakan konsep mu'akhad gitu. Mu'akhad, Mu'akhad gitu mu'akhad. kan. Iya. Jadi dipersaudarakan, Iya. dipertemukan gitu kan antara potensi umat Islam di sana itu. Sehingga satu sama lain itu saling mengikatkan diri gitu kan di dalam berbagai urusan. Yang terpenting dalam membangun konsep ekonomi Islam ini, terutama juga dalam aspek koperasi itu adalah bagaimana dipersatukannya kepentingan kita bersama umat Islam. Ketika sudah merasa kita itu punya kepentingan bersama, Sama. nah ini yang disebut mu'akhad gitu. Kepentingan kita itu dibangun atas dasar apa? Atas dasar keimanan kita. Itulah yang menjadi dasar mula kita ingin membentuk sebuah sistem ekonomi yang berbasis keumatan. Yang kedua, dalam konteks hubungan kita di masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang berbasis ormas ataupun berbasis komunitas, itu harus memiliki regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas itu bukan hanya sekedar regulasi di tingkat pemerintahan atau pemangku kebijakan. Karena undang-undang itu sudah mengatur gitu, Pak. Betul, Sudah ya. mengatur kaitan dengan masalah koperasi, sistem koperasi, pembukaan koperasi, manajemen koperasi, dan lain sebagainya gitu kan. Itu sudah dijelaskan di dalam undang-undang. Namun secara praktis gitu, kita juga harus memahami, umat Islam pun harus memahami, jangan hanya melihat aspek historis yang tadi disebutkan di awal, bahwa kita memahami ekonomi Islam, terutama dalam prakteknya itu banyak mengalami kekecewaan, gitu Iya. kan. Nah, jangan dilihat dari kekecewaannya, tapi kita harus optimis bahwa kekecewaan itu lahir bukan dalam proses sistem yang memang terjadi, tapi memang karena kita kurang amanah. Iya. Kita tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga dulu saya ingin sentil sedikit gitu kan. Banyak orang berbondong-bondong membuat koperasi hanya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu kan. Oh, ada yang seperti itu. Memang ada lah beberapa fakta. Itu yang terjadi, Pak. Saya ingin menjelaskan bahwa ini tidak sesuai dengan ruh koperasi gitu kan. Betul, ya. Sesungguhnya koperasi itu bisa berdiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak Dari luar. pihak luar, ya. Kalau seandainya kita sadar, kita paham bahwa kepentingan kita itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Artinya kan semua orang bisa saling mendorong gitu kan. Wah, punya 10.000, anggap saya punya 10.000, atau siapa nanti punya 10.000, dikumpul-kumpul ada 1 juta orang, bisa jadi berapa gitu, Wak. Betul, ya. Artinya kan bisa menjadi modal bersama. Kita tidak lagi menunggu dari orang lain, tapi dari kita lah. Inilah disebut dengan kesadaran praktis gitu kan di dalam membangun koperasi Koperasi. gitu, Pak. Apalagi di dalam Islam tadi kita sudah dipersatukan, sudah dimuafatkan. Kalau sudah dipersatukan gitu kan, jadi antara punya uwa dan punya saya itu tidak lagi ada sekat gitu. Iya, betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa memang regulasi koperasi yang berbasis syariah ini atau koperasi syariah ini memang itu harus disampaikan baik oleh kita sebagai pemangku kebijakan di organisasi ataupun mungkin pemerintah gitu kan, itu harus disampaikan bahwa regulasi dari masalah koperasi syariah ini penting dilakukan oleh kita. Karena kalau kita tidak memiliki konsep ekonomi yang memang bisa praktis gitu, Pak, itu ya memang repot juga. Iya, betul. Iya. Iya. Itu. Jadi dari penjelasan Mang Dik tadi emang cukup banyak apa yang kita tangkap. Tapi sebetulnya masih ada sih di benak saya ingin Ya, Pak. banyak pertanyaan sampai ke ujung-ujungnya gitu, sampai terus mendasar, tetapi waktu juga ya yang tidak bisa. Betul. Karena kita udah di awal sudah bilang bahwa kita adalah acaranya bincang singkat. Jadi ini singkat saja dulu, tapi paling tidak apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh Mang Dik kita dapat bisa tangkap. Cuman mungkin untuk kata-kata terakhir lah, atau katakanlah pesan untuk sesama penggiat ekonomi Islam khususnya, ada yang perlu disampaikan sama Ustadz sebagai kata terakhir. Ya, yang ingin saya sampaikan bukan kata-kata terakhir begitu ya, Iya. tapi closing mungkin. Closing. Closing. Closing dari bincang singkat kita kali ini. Iya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kesadaran kita di dalam menjalankan ekonomi Islam itu, baik kita sebagai pemangku kebijakan
atau kita sebagai praktisi ekonomi, ataupun kita sekalipun sebagai konsumen gitu Wak, di dalam praktik ekonomi Islam ini, kita harus sadar bahwa Rasulullah sudah memberikan sebuah contoh atau uswah bagi kita bagaimana hubungan antara kaum Ansor dan Muhajirin itu dipersatukan. Ketika sudah terjadi ikatan yang visioner di antara kedua belah pihak itu, maka tidak ada lagi sekat atau tidak ada lagi hambatan yang akan menghalangi apapun yang terjadi akan diperjuangkan secara bersama. Betul ya. Artinya apa? Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam membangun sistem ekonomi Islam itu harus tumbuh kesadaran bersama untuk berjuang bersama dan untuk menikmati bersama. Kadang di kita itu yang jadi lucu gitu Pak ya, jadi lucu. Pendapatan itu selalu berbeda pembagiannya gitu. Kalau dalam perkalian itu kita selalu sama gitu kan. Tetapi kalau di pendapatan pembagiannya itu berbeda. Nah, ini yang terjadi di kita gitu kan. Makanya orang di kita itu gitu kan, secara umum mungkin ya pandai dalam perkalian tapi tidak pandai dalam pembagian gitu. Nah, ini yang tidak boleh gitu Pak di dalam membangun teori apapun atau di dalam praktek apapun. Sehingga tadi saya ingin menjelaskan bahwa muakhad di antara kita itu harus ditingkatkan, harus diperdalam, dan itu harus menjadi sesuatu yang melembaga di dalam diri kita sebagai kaum muslimin pada khususnya gitu Pak. Terutama di organisasi di Persatuan Islam itu Pak. Itu mungkin yang ingin disampaikan dalam closing ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Akhirul kalam mungkin dari saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi kata kuncinya adalah muakhad ya Ustadz. Closing untuk kali ini. Dan sahabat Persis Jabar, itulah yang telah kita bincangkan kali ini adalah masalah wacana ekonomi Islam berbasis koperasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Persis Jabar semua. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 30 menit.